Di minggu ini kita akan membahas topik yang keempat di sosiologi lingkungan. Kita akan mulai membahas inti dari kuliah kita, yaitu apa? Sosiologi lingkungan. Nah, kita akan mulai dengan apa sih sosiologi lingkungan itu, gitu kan? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda sejarah atau sejarah kemunculan sosiologi lingkungan dan juga apa yang dipelajari oleh sosiologi lingkungan dan juga apa masa depan sosiologi lingkungan. Ini uraian ini masih bersifat pengantar tentang sosiologi lingkungan, tapi ini penting Anda pahami dengan baik ya. Saya ingin berbagi screen kepada Anda supaya Anda bisa mengikuti uraian saya dengan baik ya. Inilah topik kita di pagi hari ini. Sekilas tentang sosiologi lingkungan, bagaimana kemunculannya, apa objek kajiannya, dan bagaimana masa depan sosiologi lingkungan. Nah, ini yang akan saya uraikan kepada Anda di kesempatan pagi hari ini di pertemuan kita yang keempat ya. Uraian saya merujuk kepada salah satu sosiolog lingkungan, yaitu Riley Dunlap, Environmental Sociology, yang diambil dari International Encyclopedia of the Social and Behavioral Science. Ya. Mari mulai dengan definisi. Nah, paling gampang kan kalau kita biasanya kalau menjelaskan sesuatu masalah supaya kita mengerti, kita mulai dengan definisi kan. Nah, apa itu? Bagaimana sosiologi lingkungan didefinisikan oleh para ahli sosiologi lingkungan? Nah, sosiologi lingkungan itu dalam bahasa Inggris itu environmental sociology. Environment itu bahasa Inggris, artinya lingkungan. Dia menjadi sifat untuk sosiologi. Jadi environmental sociology atau bisa juga dengan istilah lain sociology of environment. Nah, apa itu sosiologi lingkungan? Sosiologi lingkungan adalah studi tentang interaksi antara masyarakat dan lingkungan. Nah, yang tadi kan seperti yang saya jelaskan bahwa terdapat erat kaitan antara masyarakat, manusia, dan lingkungannya. Oke, nah ini mulai muncul ketika para sosiolog menyadari bahwa hidup manusia, masyarakat tidak bisa lepas dari lingkungan. Dan ternyata lingkungan dipengaruhi oleh masyarakat. Walaupun pada awal-awalnya beberapa sosiologi klasik tidak perlu memahami tidak perlu mempelajari tentang isu lingkungan. Nah, para pendukung sosiologi lingkungan mendefinisikan bahwa sosiologi lingkungan adalah pertama salah satu cabang dari sosiologi lingkungan yang secara khusus mengkaji interaksi. Nah, kan kata interaksi itu kan spesifik sosiologi itu. Kata-kata interaksi, relationship, relasi itu spesifik sosiologi. Bagaimana interaksi antara masyarakat dan lingkungan. Nah, bagaimana masyarakat itu mempengaruhi lingkungan dan bagaimana lingkungan masyarakat itu dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Nah, itu kan ada interaksi tuh ya. Nah, karena begitu nyatanya interaksi antara masyarakat dan lingkungan ini, maka muncullah sosiologi lingkungan yang secara spesifik mempelajari bagaimana relasi atau interaksi antara masyarakat dan lingkungan. Bahwa sebenarnya bagaimana masyarakat itu dipengaruhi oleh lingkungan dan lingkungan dipengaruhi oleh masyarakat. Nah, begitu eratnya maka penting dipelajari secara khusus dalam sebuah subdisiplin ilmu yang disebut dengan sosiologi lingkungan. Nah, itu ya. Nah, mari kita lihat kapan atau bagaimana sejarah kemunculan sosiologi lingkungan itu. Nah, kalau secara historis, sosiologi lingkungan itu muncul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Ya.
Jadi kalau kita sekarang udah 2021, mungkin sudah hampir sudah 40-an tahun lebih ya, itu keberadaan usia sosiologi lingkungan. Bagi sebuah ilmu ini sebenarnya masih bayi, masih muda ya. Dibandingkan misalnya sosiologi itu sendiri sudah 200-300 tahun yang lalu. Apalagi dengan fisika, kimia sudah sangat tua. Nah, apa yang memicu kemunculan sosiologi lingkungan? Nah, bahwa kemunculan sosiologi lingkungan dipicu pertama kali oleh minat sosiolog atau para ahli sosiologi terhadap tumbuhnya kesadaran lingkungan dan aktivisme. Nah, jadi tahun 70-an itu muncul gerakan orang-orang tertentu atau kelompok tertentu yang mulai memperhatikan lingkungan. Ada gerakan, ada aktivisme di kalangan orang Amerika ketika itu yang mulai memperhatikan lingkungan, mungkin dalam bentuk demonstrasi terhadap polusi ya di kota-kotanya. Nah, kemudian juga dengan fakta dipicu oleh juga fakta bahwa semakin meningkatnya persoalan lingkungan. Ketika itu Amerika tahun 60 juga kan mengalami industrialisasi yang luar biasa gitu kan. Nah, maka dua hal inilah yang mendorong minat para ahli sosiologi ketika itu. Oh, ini ada orang-orang yang peduli lingkungan, mereka juga begitu kuatnya persoalan, begitu seriusnya lingkungan, maka sudah seharusnya para sosiolog memberikan perhatian serius secara akademis dalam bentuk sosiologi lingkungan. Nah, pada awalnya sosiologi lingkungan ini belum menjadi perhatian para sosiolog. Nah, seperti yang tadi disebutkan ya, karena fokus kepada sosiologi yang mengarah kepada perhatian bahwa yang penting kita pelajari adalah manusianya, masyarakatnya. Yang di luar itu tidak perlu dipelajari. Nah, maka ketika kemunculannya itu, sosiologi lingkungan masih menjadi subkajian yang marginal, maksudnya itu pinggiran. Jadi belum banyak para sosiolog yang mempelajari lingkungan sebagai isu kajian mereka. Maka awalnya itu masih menjadi isu marginal, isu pinggiran. Tidak menjadi bagian dari kajian mainstream atau utama di kalangan sosiolog ketika itu. Nah, karena mereka lebih fokus kepada isu-isu masyarakat kemanusiaan karena paham tadi human exemptionalism paradigm. Nah, tetapi kemudian ya kan, setelah muncul tahun 70-an ada muncullah sosiologi lingkungan, tokoh-tokohnya mulai membangun paradigmanya, kerangka sebuah sosiologi lingkungannya, maka mulai diajarkan di banyak-banyak universitas di Amerika dan Eropa ya, gitu kan. Nah, jadi diajarkan tuh dengan mata kuliah tertentu di kampus-kampus di Amerika. Nah, kalau sudah di kampus di Amerika berarti sudah mulai terbangun tuh struktur keilmuannya. Kemudian dari Amerika menyebar ke Asia, ke Eropa dulu, ke Eropa. Kampus-kampus di Eropa mulai mempelajari isu-isu lingkungan secara sosiologis. Lalu menyebar ke Asia dan juga ke belahan Indonesia, termasuk ke negara kita ya. Di negara kita termasuk relatif baru, mungkin tahun belum lama ya, lebih muda lagi. Nah, kemudian menjadi kan ada asosiasi sosiologi internasional di Amerika misalnya, ada asosiasi sosiologi Amerika mulai memasukkan tuh sosiologi lingkungan menjadi bagian dari bahasan mereka. Kemudian juga asosiasi sosiologi Eropa juga mulai memasukkan sosiologi lingkungan bagian dari mereka. Juga di Jepang, di Asia dan konteks Asia, asosiasi sosiologi Jepang mulai memasukkan bahasan tentang lingkungan dalam kajian-kajian dan perhatian mereka. Ini asosiasi sosiologi ini memasukkan isu lingkungan dalam kajian-kajian mereka. Nah, bagaimana fokus kajian sosiologi lingkungan? Apa sih fokus kajian sosiologi lingkungan? Kalau ditanya gitu, apa yang dikaji? Nah, sosiologi lingkungan seperti tadi saya jelaskan, dibanding dengan ilmu-ilmu lainnya atau juga dengan dibanding cabang sosiologi lainnya, sebenarnya relatif terlambat dalam kemunculannya. Karena tadi dipengaruhi oleh mainstream sosiologi ketika itu yang masih dipengaruhi oleh sebuah paradigma yang menganggap manusia itu menjadi perhatian utama. Manusia punya kelebihan dibanding yang lain, maka harus menjadi perhatian utama. Ini yang disebut dengan human exemptionalism, bahwa manusia itu dikecualikan dari makhluk lainnya, maka kalau kalian punya keunggulan, maka harus boleh diperhatikan banyak-banyak. Nah, itu kan.
Nah, kalau alam itu terbatas misalnya, tapi manusia tidak terbatas, maka harus menjadi perhatian besar dibanding alam. Nah, itu yang menyebabkan relatif lambatnya sosiologi lingkungan. Nah, setelah muncul sosiologi lingkungan, beberapa atau sekelompok sosiolog, maka mereka merubah paradigma yang HEP tadi, Human Exemptionalism Paradigm, ke paradigma yang baru, yang disebut dengan New Ecological Paradigm, atau NEP, paradigma baru ekologis. Di sini di mana mereka meletakkan manusia, alam atau dan lingkungan sebagai bagian penting dari kajian sosiologi. Dan juga secara umum harus menjadi bagian penting dari analisis-analisis keilmuan. Nah, tambahin lagi ketika secara lingkungan muncul krisis energi pada tahun 73-74 di Amerika yang menyebabkan negara-negara maju Amerika dan Eropa tergantung kepada fossil fuel. Fossil fuel itu adalah minyak bumi yang diambil dari fosil seperti minyak yang kita masih pakai sekarang. Bensin yang kita masih pakai sekarang itu masih fossil fuel dari minyak yang berasal dari fosil binatang, tumbuhan dan sebagainya ya. Nah, ketergantungan yang itu menyebabkan mereka mengeksplorasi banyak-banyak tuh di seluruh dunia. Di Amerika sudah habis, ya mereka lari ke negara-negara Timur Tengah, ke Asia untuk mencari minyak gitu. Dan akibatnya apa? Polusi yang luar biasa di Amerika ketika itu dan di seluruh dunia. Ya. Nah, ini fakta inilah yang menjadi pendorong secara realistis ternyata para ahli sekelompok sosiolog untuk menjadikan lingkungan sebagai objek kajian yang sangat serius dan perlu dikaji secara serius dalam sebuah subdisiplin yang disebut dengan sosiologi lingkungan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dikaji oleh sosiologi lingkungan? Nah, Anda bertanya begitu kan? Nah, kan itu yang ditanyakan orang. Tadi Anda sudah tahu sejarahnya, kemunculannya, apa definisi. Sekarang pertanyaan Anda adalah, apa yang dikaji oleh sosiologi lingkungan? Jika Anda ingin menjadi sosiolog yang fokus kepada lingkungan, apa yang akan dikaji oleh Anda? Pertama, sosiologi lingkungan itu karena adalah basicnya adalah fundamentalnya adalah ilmu, sebuah disiplin ilmu, maka tentu saja langkah pertama yang dilakukan oleh sosiologi lingkungan adalah melakukan riset, penelitian, kajian, analisis terhadap isu-isu lingkungan. Maka mereka melakukan riset-riset, gitu kan. Pada awalnya ketika muncul ke lingkungan, mereka mengkaji, melakukan penelitian tentang opini publik tentang isu lingkungan. Bagaimana pandangan masyarakat tentang isu lingkungan. Jika mereka mengkaji tentang gerakan-gerakan lingkungan, environmental movement di Amerika, di Eropa dan sebagainya. Contohnya misalnya kalau sekarang populer ada Greenpeace, ada World Wide Fund dan sebagainya, WWF ya. Nah, atau yang mungkin yang paling saya dengar Greenpeace itu ya. Dan banyak sekali. Nah, baik secara gerakan bersifat individu atau lingkungan. Dan juga bagaimana dalam riset awal ini mereka melakukan kajian bagaimana respon lembaga pemerintah terhadap isu lingkungan, bagaimana media mengcover atau memberitakan tentang lingkungan, bagaimana ilmuwan memberikan perhatian terhadap lingkungan, dan juga partai politik. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kajian-kajian yang bisa dilakukan oleh sosiologi lingkungan tentang isu-isu lingkungan, melakukan kajian-kajian akademis yang bagus, yang serius terhadap isu-isu lingkungan. Nah, dalam kajian-kajiannya itu, tentu saja bagaimana mereka mengkaji isu lingkungan. Nah, karena mereka adalah orang-orang sosiolog, maka dalam analisis riset-riset tadi mereka menggunakan analisis dan perspektif sosiologis. Jadi teori-teori sosiologis yang sudah berkembang lama, yang sudah mapan, itu digunakan juga dalam menganalisis isu-isu lingkungan. Misalnya, nah itu kan, mereka muncullah seperti apa teori-teori gerakan sosial, analisis diskursus, analisis wacana, sosiologi budaya. Mungkin yang paling utama misalnya menggunakan teori konflik dari Marxis, fungsionalisme dari Parson, kemudian interaksi simbolik macam-macam. Ini bisa ada beberapa teori-teori sosiolog yang digunakan oleh para sosiolog lingkungan dalam menganalisis isu-isu lingkungan ya. Nah, dalam kajiannya itu apa yang menjadi spesifik kajian mereka?
fokusnya apa. Nah, dalam analisis mereka itu, kajian-kajian itu, riset itu, para sosiolog lingkungan mengkaji 3 hal. Yang pertama, mereka mencoba untuk menggali sebab-sebab atau faktor-faktor yang menjadi pendorong persoalan lingkungan. Nah, ini. Jadi dalam analisis ada riset mereka itu, para sosiolog pertama mengkaji apa kira-kira sebab yang mendorong terjadinya persoalan lingkungan. Nah, maka karena mereka mencoba menjadi faktor-faktor. Pertama, misalnya mereka melihat bahwa sebab-sebab itu terletak pada faktor-faktor sosial yang menyebabkan degradasi atau kerusakan lingkungan. Apa contohnya? Faktor sosial, pertambahan penduduk. Nah, pada penduduk itu bisa menjadi faktor lingkungan karena misalnya tanahnya sudah sempit, lingkungannya sudah gede, maka menyebabkan orang banyak. Maka kalau orang banyak perlu tanah, kan? Perlu ruang. Mereka perlu rumah. Nah, untuk rumah mereka nebang pohon. Kan? Kalau satu orang apa-apa, tapi kalau 1 juta orang hanya dalam 1 juta orang dalam sebuah kota yang kecil misalnya, maka semakin habis lahan-lahan itu. Nah, hutannya ditebangin dan sebagainya. Nah, efek kalau orang banyak apa? Sampah, kan? Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan keberapa bahwa sampah itu adalah sumber lingkungan yang sangat serius. Nah, kemajuan teknologi juga bisa menjadi faktor penyebab, ya. Karena kalau Anda tidak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Contohnya apa? Industri itu menggunakan teknologi kan. Seperti di Bandung, di Karawang, di mana yang dari industri, mereka menggunakan mesin-mesin modern untuk memproduksi tekstil misalnya. Nah, itu kan kemajuan mesin ini memberi kemudahan bagi mereka untuk memproduksi lebih banyak, tapi adalah efek-efeknya apa? Ada limbah yang dibuang. Tapi masalahnya limbah itu dibuang sembarangan. Dibuangnya kemana? Ke Sungai Citarum, contohnya. Citarum menjadi sungai pang bututna, pang kotorna sadunia. Dan juga kita ini sebagai manusia, faktor penyebab lingkungan itu karena memang kita menjadi manusia yang konsumer. Tadi di pertemuan ini apa kelas mana ya kita berbicara tentang consumer society. Kita ini adalah masyarakat konsumer. Kita ini masyarakat yang konsumsi. Itu pemandangannya Jean Baudrillard. Itu di mata kuliah saya yang lain perubahan sosial. Nah, kita ini sudah menjadi masyarakat yang konsumen, yang materialistik. Konsumsi banyak. Kita sering membeli barang yang tidak perlu karena keinginan dan karena gaya saja. Nah, itu juga mendorong faktor produksi meningkat dan menyebabkan lingkungan rusak. Nah, faktor lainnya yang diidentifikasi oleh sosial lingkungan adalah produksi pangan. Kita nih. Nanti akan ada khusus tentang produksi pangan. Bahwa produksi kita ini, contohnya pangan kita atau yang non pangan itu diproduksi banyak-banyak dengan kebutuhan dengan dasar industri dan kepentingan kapitalistik. Ya dijual ke pasar. Jadi produksi besar-besaran barang, baik itu barang yang pokok atau tidak pokok, itu menyebabkan faktor lingkungan. Ya. Kapitalis ekonomi. Nah ini ada. Kalau yang tadi bersifat materi, sekarang ada bersifat ideologis. Jadi ideologi itu juga bisa menjadi faktor penyebab kerusakan lingkungan. Ideologi naon anu dominan sekarang, yaitu ideologi kapitalis. Nah, kapitalis itu kan free market, pasar bebas. Jadi mereka memproduksi barang banyak-banyak, dijual ke pasar dengan harga yang terjangkau, mencari untung. Nah, gitu kan? Kenapa mereka produksi barang banyak? Karena memang masyarakat kitanya mau, gitu kan? Atau diciptakan kemauannya melalui iklan-iklan, endorsement para selebriti, termasuk kita atau Anda sendiri yang membeli barang bukan karena kebutuhan. Nah, tapi ada di sini ada isu kritisnya. Nah, dalam isu faktor-faktor penyebab lingkungan ini, bahwa negara-negara maju yang sekarang ini kan mereka menyadari negaranya sudah mulai hancur misalnya kan, maka mereka sekarang negara memberikan perhatian untuk negara-negara maju itu terhadap lingkungan. Tetapi caranya ini agak licik sebenarnya. Dengan menjadikan negara miskin sebagai tempat buang polusi mereka. Orang-orang barat itu menyadari lingkungan sudah rusak, mereka tetap ingin industri, tetap kapitalistik, tapi mereka ingin negaranya tetap bersih, lingkungan terjaga.
Caranya bagaimana? Tidak mau limbah industri mereka dibuang ke negara mereka sendiri. Dibuangnya di mana? Ke negara-negara miskin, negara berkembang seperti negara kita. Caranya bagaimana? Dengan mendirikan pabriknya di negara-negara berkembang seperti negara kita. Kalau di negara kita, maka limbahnya nggak bakal lari ke negara mereka, larinya ke negara kita sendiri. Atau kalaupun mereka masih mempertahankan industri negaranya, limbahnya dibuang ke negara kita, dijual. Nah ini emang aneh nih. Indonesia ini beberapa tahun lalu ada kontainer, beberapa tahun yang lalu ada kontainer berisi plastik. Plastiknya biasanya dari Australia, dari Eropa, dijual ke Indonesia. Buat apa? Didaur ulang di Indonesia, dibeli oleh para tukang rongsokan itu. Ada aneh ya Indonesia ini. Nah ini ada semacam pandangan kritis terhadap orang-orang, terhadap negara-negara maju itu yang mereka ingin bersih, ingin lingkungannya ingin terjaga, tapi mereka dengan membuang tanda petik kotoran mereka di rumah tetangganya. Nah, isu kedua yang dikaji dalam riset atau kajian-kajian sosial lingkungan adalah dampak. Kalau yang pertama kan tentang sebab-sebab, faktor-faktor penyebab. Yang kedua adalah mereka mengetahui kira-kira apa dampak yang ditimbulkan oleh persoalan lingkungan itu. Ya kan? Nah, ternyata para ahli sosiologi menemukan bahwa dampak dari lingkungan, persoalan lingkungan itu luar biasa besar. Nah, karena mereka adalah sosiolog, maka mereka dampaknya bersifat sosiologis, gitu kan? Nah, apa contohnya? Dalam pandangan mereka menemukan bahwa kerusakan lingkungan itu punya dampak yang besar terhadap kelas sosial dan ras. Nah, ternyata yang paling banyak menderita akibat persoalan lingkungan atau kerusakan lingkungan adalah kelompok kelas bawah, bukan kelas atas. Kelas sosial bawah dan minoritas adalah mereka yang paling banyak terkena dampaknya. Berupa apa? Sampah beracun dan bahan berbahaya lainnya. Kenapa? Mereka hidup di lingkungan-lingkungan yang miskin, ya kan? Di pinggir sungai atau di daerah kumuh. Maka mereka yang paling pertama kena dampak limbah industri, ya kan? Apa kesehatan mereka menurun. Misalnya banyak terjadi mereka karena harus menggunakan air sungai yang tercemari itu, mungkin mereka menderita penyakit kulit, gitu kan. Anak-anak akan terkena, kecerdasannya menurun. Kalau orang-orang kaya gimana? Mereka tidak tinggal di pinggir kota, di pinggir sungai misalnya. Mereka bisa tinggal di rumah bagus yang jauh dari industri. Nah ini serius nih. Nah, dampak dari degradasi lingkungan juga terkena dirasakan oleh negara-negara miskin dan berkembang. Nah seperti tadi itu, justru yang buat masalah ada negara-negara kaya, tapi sekarang mereka nggak mau masalahnya dipindahin industri yang negara maju, ke negara miskin dan berkembang. Nah, akibatnya negara-negara berkembang di situ yang menjadi terkena dampak paling serius dari lingkungan itu. Ya, karena ini sistem kapitalis, maka yang paling terkena dampaknya adalah negara-negara miskin dan berkembang. Pabrik-pabriknya ada di negara-negara miskin, termasuk negara kita. Ya, sekarang kalau Anda pergi ke yang saya tahu misalnya ke Australia dan Belanda, hampir tidak ada industri-industri besar. Produksi garmen itu nggak ada, sedikit yang besar. Sepatu sebenarnya ambil dari Indonesia, negara miskin, Vietnam, Bangladesh dan sebagainya. Oke, nah, tapi di sini dibuat di sini di Indonesia misalnya yang membuatnya dibayar murah, tapi ketika dijual di sana luar biasa mahal. Nah, negara-negara miskin ini atau negara berkembang ini ditekan untuk menjaga lingkungan mereka, ya, karena sebagai negara-negara miskin ini termasuk Indonesia sebagai penyedia sumber bahan baku bagi negara-negara kaya hutannya. Nah, ini orang Indonesia ini kadang bodoh juga ya, menurut saya, termasuk nih pengusaha dan pemerintah yang ingin mudah. Orang Indonesia itu tebangin pohon di Sumatera, di Kalimantan dan di mana, dijualnya kayu gelondongan, gitu kan? masih baku, gitu kan? Dijual di negara-negara kaya, masuk ke negara Cina sekarang banyak. Ya, yang rugi banyak itu, ruginya besar sekali, lingkungannya rusak. Kita keuntungannya kecil, kalau dijual bahan baku kan murah. Lalu mereka ketika sampai ke negara Cina dan negara Barat lainnya, dibikin suatu barang yang furniture yang mahal. Dijual lagi ke Indonesia, dibeli lagi orang Indonesia. Tuh, furniture yang mahal dijual di mall-mall itu, yang harganya puluhan juta, misalnya sofa harga 50 juta itu misalnya.
Itu kayunya dari mana? Pasti dari kita itu. Tapi dengan bangga Indonesia, oh ini sofa produksi Itali. Itu. Nah, orang Indonesia tuh emang termasuk orang-orang kayanya itu memang bodoh-bodoh pinter. Tapi menurut saya itu dalam konteks itu adalah bodoh. Nah, negara-negara kaya, negara-negara miskin, negara berkembang termasuk kita menjadi tempat buang limbah negara-negara kaya dan industri. Nah, ini adalah analisis-analisis sosiologi terhadap dampak degradasi lingkungan. Jadi ternyata tidak sesimpel yang kita lihat ya dampaknya itu, dampaknya terhadap masyarakat dan juga dalam konteks negara. Yang ketiga, dalam riset-riset mereka, para ahli sosiologi lingkungan itu mengkaji bukan cuma apa penyebabnya, apa dampaknya, tapi juga mereka melakukan apa solusi bagi degradasi lingkungan. Nah, ini menurut saya sosiologi ilmu itu memang harus begitu. Tidak cuma analisis, tapi juga harus memberikan masukan yang praktis bagi orang-orang yang memegang kebijakan atau masyarakat secara umum. Nah, disinilah para hasil-hasil kajian sosiologi itu dijadikan sebagai dasar untuk membuat bagaimana solusi terhadap isu-isu lingkungan. Nah, pada awalnya memang tapi isu masalah solusi ini tidak menjadi perhatian seluruh sosiologi lingkungan ya, terutama orang sosiolog Amerika ya. Sosiolog lingkungan tidak perlu sampai kepada bagaimana menyampaikan kepada solusi. Itu bukan bagian dari mereka. Karena juga mereka adalah menganalisis saja. Solusi adalah bagian orang-orang pemerintah, praktisi, dan sebagainya. Nah, tetapi sosiolog lingkungan bahasa dari Eropa justru mereka harus juga kita memberikan solusi terhadap isu lingkungan yang bersifat kebijakan, policy making, bagi juga terhadap masyarakat. Contohnya apa? Nah, solusi yang diberikan oleh sosiologi lingkungan ini terdapat minimal pada dua level. Satu pada level mikro, level pribadi individu, yaitu bagaimana mereka mendorong adanya solusi-solusi yang bersifat mikro, yaitu pada level individu kita. Bahwa setiap individu itu harus mereka mendorong pengembangan perilaku individu yang peduli terhadap lingkungan. Ya, misalnya. Jadi secara individu masyarakat didorong untuk peduli terhadap lingkungan, punya kesadaran terhadap lingkungan, misalnya. Contohnya dalam upaya karena energi kita ini terbatas, ya, apalagi yang energi yang bersifat dari fossil fuel, maka mereka memberikan semacam kampanye bagi individu untuk menjaga energi, menghemat energi, misalnya mematikan lampu saat Anda keluar dari kamar mandi. Nah, ini saya yakin Anda jarang lakukan. Sapopoe eta lampu di kamar mandi burung terus kan ya. Nah, kalau Anda sudah mempunyai kesadaran terhadap isu lingkungan, maka Anda nyalakan lampu itu ketika Anda di dalam. Tapi kemudian matikan ketika Anda keluar dari kamar mandi. Ya kan? Nah, kalau tidak ada kita di dalam, buat apa dinyalakan lampunya kan? Tidak perlu. Ya kan? Seperti itu. Atau hal lainnya seperti kita bahas bagaimana kita menggunakan kantong yang daur ulang, tidak mengurangi kantong-kantong plastik yang tidak perlu. Kalau Anda belanja, ya, kalau Anda belanja bawa kantong sorangan, gitu kan? Nah, kalau tuh kantong, jadi apalagi kalau cuma belanjana hiji, atau perlu diplastikan, cekel, dicekel sorangannya dibawa balik, gitu kan? Nah, gitu. Nah, itu yang pada level makro. Jadi mereka melakukan kampanye sebagai solusi mereka bagaimana menumbuhkan kesadaran pada level individu tentang perlunya menjaga lingkungan. Bagaimana mengubah perilaku-perilaku individu masalah ini untuk menjaga lingkungan dengan perilaku-perilaku yang sederhana, membuang sampah pada yang benar, dengan ada sebut tadi itu ada reduce, reuse, and recycle gitu kan. Nah, seperti itu. Menggunakan kembali barang yang Anda memang bisa dipakai, kemudian mendaur ulang yang bisa didaur ulang, ya, dan mengurangi yang tidak perlu. Itu pada level individu. Sekarang mereka juga memberikan solusi pada level makro, pada level masyarakat lebih luas. Jadi makro level fokus. Nah, disinilah yang mereka memberikan solusinya pada level yang lebih tinggi, pada level negara misalnya. Ya. Nah, pada level negara mereka mendorong pemerintah untuk mengadopsi perjanjian internasional tentang lingkungan. Ya, itu kan banyak tuh. Sering ada tentang nanti ada footprint, ada perjanjian di situ negara-negara berkembang dan maju melalui G20 misalnya,
bagaimana negara-negara itu harus mengurangi karbon penyebaran karbon dari pabrik-pabrik mereka ke udara. Nah, itu kan. Nah, perjanjian seperti itulah yang mesti diadopsi oleh banyak negara supaya menjaga lingkungan. Karena bumi ini kan milik semua orang. Tidak boleh hanya satu negara yang peduli lingkungan, yang lainnya tidak, gitu kan. Gitu kan. Jadi bagaimana mereka melakukan industri tetap jalan, tetapi juga industri yang ramah terhadap lingkungan. Nah, sebenarnya gitu. Pemerintah tidak gampang membuka izin produksi industri, tapi tanpa melewati proses analisis dampak lingkungan yang baik. Pada faktanya kan sering terjadi. Katanya sudah punya analisis dampak lingkungannya sebuah pabrik. Ternyata mungkin hanya ya begitulah di kita mah bisa dilewati lah. Ya. Seperti di Citarum itu. Pertanyaannya kenapa Citarum bisa menjadi sungai yang terkotor? Karena memang industri-industri yang ada di sepanjang Sungai Citarum dari mulai Bekasi, Karawang, Purwakarta, kemudian Bandung, itu Cianjur juga Bandung, itu mereka tidak semuanya memiliki analisis dampak lingkungan yang benar, pengolahan limbah yang baik. Ya, mungkin awal-awalnya mereka secara formal punya izin benar ya, tapi pada prakteknya kita tidak tahu. Itu buktinya seperti itu. Jadi banyak pada prakteknya yang tidak benar ya. Nah, misalnya ada dari segi teoritis mereka memunculkan namanya EMT, Environmental Movement Theory, teori gerakan lingkungan. Nah, ini gerakan-gerakan ini fokus menganalisisnya pada sumber dan mekanisme reformasi lingkungan. Nah, gerakan ini misalnya menawarkan solusi persoalan lingkungan. Contohnya apa? Memberikan inovasi teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, gitu kan? Seperti itu. Jadi dalam penggunaan teknologi itu mereka mendorong penciptaan teknologi yang ramah lingkungan. Kalau teknologi lama mungkin tidak bisa masih tidak lingkungan, maka mendorong para pencipta teknologi itu menciptakan teknologi yang ramah lingkungan. Misalnya apa? Contohnya ayeuna ya. Munculnya mobil listrik. Nah, ini contoh yang paling bagus menurut saya. Sudah banyak diakui mobil yang konvensional yang berbahan bensin, solar, apalagi solarnya, itu merusak lingkungan. Berlingkungan karena harus menggali perut bumi banyak-banyak, menimbulkan dampak luar biasa, dan juga memberi polusi di kota-kota besar, ya kan? Baik kepada alamnya juga kepada manusianya, gitu kan? Maka didoronglah para pembuat mobil yang ramah lingkungan, yaitu salah satunya adalah mobil listrik yang sekarang berkembang. Ya kan? Bagus, saya kira pemerintah kita punya komitmen situ. Bahkan Indonesia akan kemarin presiden kita sudah meresmikan pembuatan baterai mobil listrik yang terbesar di Asia ya, gitu kan, kerjasama dengan Korea Selatan atau mana saya lupa. Awalnya Elon Musk yang pendiri Tesla mau bikin di sini, tapi ternyata dia batal, malah lari ke mana? Ke negara lain ya, ke India. Mobil listrik ini bisa menjadi solusi terhadap persoalan lingkungan khususnya udara di Indonesia dan seluruh dunia. Walaupun mungkin tidak 100%, mobil listrik itu bisa mengurangi polusi. Tapi setidaknya lebih bagus lah daripada mobil bensin ya. Tapi persoalannya sekarang harganya masih sangat mahal ya. Oke kan, masih sangat mahal. Tapi saya kira semakin lama semakin murah nanti. Bisa masuk bukan murah, terjangkau oleh masyarakat. Misalkan 20 tahun ke depan itu harganya akan terjangkau oleh masyarakat, sama seperti mobil bensin sekarang ini. Mudah-mudahan saya punya umur untuk bisa menikmati terjangkaunya mobil bensin ya. Anda juga. Nah, lainnya adalah solusinya adalah mendorong adanya green capitalism, artinya kapitalisme yang ramah lingkungan. Nah, kalau kapitalisme yang konvensional kan sama sekali tidak ramah lingkungan. Industri-industri yang kapitalistik itu tidak ramah lingkungan, buang limbah sembarangan. Nah, para sosial lingkungan yang memberikan solusi, ayo kita kembangkan apa yang disebut dengan green capitalism. Kapitalisme yang ramah lingkungan. Kumaha maksudnya eta kapitalisme yang ramah lingkungan? Memang sebenarnya agak aneh sebenarnya ini sebenarnya. Bagaimana kapitalisme yang berorientasi profit sekarang mulai di cara berpikir dirubah. Anda boleh berpikir mencari untung, tapi juga jangan keuntungan Anda itu menyebabkan rusaknya lingkungan dong, gitu kan? Nah, gitu. Harus dua-duanya tuh. Kita tidak bisa tanpa alam, maka Anda dalam berbisnis juga
jaga lingkungannya. Mesin yang Anda buat harus ramah lingkungan, buang limbah yang sebagainya. Anda boleh buka hutan misalnya, menanam sawit misalnya, kalaupun sulit contoh sawit ya. Tapi sawitnya itu jangan, harus dijaga lingkungannya. Tidak lingkungan masyarakatnya terjaga secara sosial budaya, orangnya dihargai, keberadaan mereka, binatang-binatangnya tidak boleh dimusnahkan. Juga harus ada bagian yang jelas bahwa tidak semuanya harus dijadikan pohon sawit misalnya. Jadi ada merubah cara berpikir para kaum kapitalis dan bisnismen itu supaya mereka bukan hanya mencari untung, tapi juga mereka berpikir masa depan, keberlanjutan bangsa bumi ini untuk sekarang dan masa depan. Nah, yang terakhir, solusinya adalah kalau tadi kepada produser kapitalis, sekarang pada kita sebagai konsumen. Yang mereka mendorong munculnya namanya green consumerism. Konsumsi yang ramah lingkungan. Nah, kita sebagai konsumen nih, tentu kita harus menjadi konsumen yang ramah lingkungan. Seperti tadi tuh, Anda harus memilih produk yang ramah lingkungan. Anda bisa menolak produk yang dihasilkan yang tidak ramah lingkungan. Maka kalau Anda pergi ke negara-negara maju, itu ada tandanya tuh di produk tertentu. Oh, ini produk ini dibuat dari hutan yang dilindungi, atau dari hutan yang melakukan penjagaan terhadap lingkungan. Kalau tidak itu mereka nggak mau beli. Nah, gitu kan. Mereka bahkan dalam kasus ketika saya masih di sana, di Australia tahun berapa? Antara 2010 sampai 2014. Tuh, di sana ada gerakan mereka tidak mau membeli minyak goreng produksi Indonesia. Ya, karena mereka tahu produksi minyak goreng Indonesia itu dari kelapa sawit yang merusak alam. Ya kan? Merusak orang hutannya, merusak petaninya, merusak kalangan adatnya, dan sebagainya. Ada gerakan memboikot produk-produk kelapa sawit Indonesia. Walaupun sekarang pemerintah melawan juga. Nah, sekarang terakhir, bagaimana masa depan dari perkembangan sosiologi lingkungan? Nah, sosiologi lingkungan secara umur masih muda dalam konteks sebuah ilmu, baru 4 dekade. Tapi mereka masih merancang landasan-landasan, tapi saya kira sudah cukup mereka punya landasan karena berbasis kepada sosiologi yang sudah lama. Sekarang sosiologi itu sudah banyak menyebar ke Asia, melahirkan sosiologi lingkungan model lokal, misalnya di Jepang, meski tetap menggunakan persepsi Barat. Nah, Indonesia juga nanti kita seperti sekarang ini kita masih menggunakan sosiologi persepsi Barat. Nanti kita sendiri harus bisa mengembangkan sosiologi lingkungan adalah perspektif Indonesia dengan memunculkan misalnya pandangan-pandangan kearifan-kearifan lokal yang sangat kaya dari Indonesia, dari orang-orang suku Kanekes di Sunda, dari orang-orang Dayak di Kalimantan, dari orang Jawa di Jawa misalnya, dan dari orang di Sumatera dan sebagainya. Nah, dengan demikian sosiologi lingkungan akan tetap menjadi subdisiplin ilmu yang sangat penting di masa depan. Akan memberikan kontribusi bagi analisis dan bagi juga solusi atas persoalan lingkungan dengan melampaui batas-batas dunia akademia. Maksudnya, sosiologi lingkungan akan tetap berkembang secara akademis, ya. Bagaimana mereka memberikan analisis dan terhadap isu-isu lingkungan, tapi juga mereka lebih dari itu akan masuk kepada dunia di luar akademik, kepada masyarakat, ke pemerintah dengan cara memberikan solusi dan masukan bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah itu pro terhadap lingkungan. Dan juga bagaimana membangun sikap masyarakat kita individu, orang yang pro dan cinta terhadap lingkungan. Karena inilah bumi satu-satunya yang masih bisa kita tinggali. Mudah-mudahan Anda paham ya uraian saya tentang kemunculan sosiologi lingkungan, apa yang dikaji lingkungan, dan bagaimana masa depan sosial lingkungan. Kita masih ada waktu, mungkin sekitar 10 menit untuk pertanyaan ya. Silakan.